53. Uang adalah pelicin terbaik. Devan adalah anak dari wali kota Timur Jakarta sekaligus seorang pengusaha properti. Pria itu masih berusia 22 tahun dan masih sangat kental darah mudanya. Setiap hari dia menghabiskan malam di Red Light Club untuk bersenang-senang dan menghamburkan uang. Dengan posisi ayahnya yang sebagai wali kota, dia sering berbuat semena-mena kepada orang lain, apalagi yang berasal dari level ekonomi rendah. Hubungi saja. Aku tidak takut, ucap Bastian. Neto berlari ke arah pakaiannya yang tergeletak dan mengambil ponselnya dari saku celana. Setelah beberapa saat menghubungi, tidak ada jawaban dari Devan. Neto kini mulai frustasi karena harapan satu-satunya tidak mengangkat panggilan suaranya. Tidak lama kemudian terdengar suara sirine polisi. Alexa yang sedari tadi berdiri di balik meja ternyata menghubungi kantor polisi melaporkan ketiga karyawannya atas percobaan pelecehan. Bastian menoleh ke arah jendela dan tersenyum. Dia sadar kalau yang memanggil polisi adalah Alexa. Sekarang polisi sudah datang. Bersiaplah untuk menjalani hidup hingga membusuk di dalam penjara, ucap Bastian. Neto berusaha untuk kabur dengan berlari menuju ke arah pintu. Namun Bastian dengan cepat berlari dan menendang pria itu hingga terpental dan menghantam dinding. Gary dan Reno tidak bergerak sedikit pun. Mereka sama sekali tidak ada niatan untuk kabur karena berpikir kalau dia melakukan itu akan menambah hukuman yang akan dijalankannya. Jangan bergerak, ucap kepala polisi yang masuk ke dalam ruang kerja Alexa bersama dengan 5 anak buahnya. Barulah ketika polisi itu datang, Alexa bisa bernapas lega. Mereka bertiga Pak, sudah berusaha untuk melecehkan saya dengan memberikan obat untuk saya dan suami saya, ucap Alexa seraya menunjuk ke arah 3 orang pria yang tergeletak di lantai tanpa mengenakan pakaian. Itu betul Pak, mereka sudah melecehkan istri saya dengan sebelumnya merencanakan tindakan itu. Saya memiliki bukti rekaman CCTV dan rekaman video. Semuanya ada di HP saya, ucap Bastian seraya menunjukkan ponselnya. Sang kepala polisi itu menganggukkan kepalanya. Dan dia langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa ketiga pria itu. Bastian dan Alexa pun ikut ke kantor polisi sebagai saksi dan korban. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 jam di kantor polisi, mereka akhirnya kembali pulang. Terima kasih, ya, Bastian. Berkat kamu aku selamat, ucap Alexa dengan mata yang menatap lembut ke mata Bastian. Sama-sama, melindungimu adalah salah satu tugasku karena aku adalah suamimu, ucap Bastian. Alexa mengembalikan pandangannya ke arah jalan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dirinya masih merasa ragu dengan hubungan rumah tangganya dengan Bastian. Walau sebenarnya hati dia sudah mulai melunak dan Bastian sering melintas di pikirannya ketika sedang sendiri. Tapi apa yang terjadi selama 3 tahun ini, membuatnya merasa ragu. Dan dirinya yang sudah dikeluarkan dari perusahaan Winata Sentosa, membuat dia tidak lagi tertekan untuk menikah dengan James. Oleh sebab itu, perjanjian pernikahannya dengan Bastian dirasa harus dipikir ulang. Walau tidak sepenuhnya juga dia menginginkan perpisahan. Seminggu berlalu. Lion Teknologi kini sudah berjalan dengan normal. Alexa pun sudah merekrut 10 orang tenaga kerja untuk membantu menggerakkan roda perusahaan. Bastian pun sudah kembali ke perusahaan Mondih Branchen untuk mempersiapkan lagi tender untuk memasarkan produk Pomes Frites. Sedangkan perusahaan Winata Sentosa semakin memburuk. Para debt collector tiap hari bolak-balik perusahaan untuk menagih kredit yang sudah jatuh tempo. Hal ini membuat Margaret menjadi pusing 7 keliling. Suara ketukan pintu terdengar. Masuk, seru Margaret. Kemudian pintu ruangan terbuka dan Ethan masuk ke dalam ruang direktur utama. Ada apa, Ethan? Tanya Margaret. Ethan duduk di kursi dengan wajah yang tampak gusar. Nenek tahu nggak kabar tentang Alexa? Aku baru mengetahuinya tadi dari temanku, kata Ethan. Margaret mengerutkan dahinya. Lalu dia bertanya, memangnya ada kabar apa? Ethan mencondongkan badannya. Lalu dia berkata, Alexa sekarang sudah memiliki perusahaan. Namanya Lion Teknologi yang bergerak di bidang game mobile. Tapi perusahaan itu masih perusahaan kecil dan belum ada produk mereka yang laku keras di pasaran.
Tapi walau begitu, kata temanku, perusahaan itu sedang merencanakan suatu proyek besar yang kemungkinan besar akan mendapatkan perhatian lebih dari publik, lanjutnya. Apa? Dia sudah membeli perusahaan? Tanya Margaret mengulang perkataan Ethan. Ethan menganggukkan kepalanya. Ternyata uang pinjaman dari GMI Bank dia belikan perusahaan. Dia pikir dia bisa lebih maju dari keluarga Winata. Jangan harap, ucap Margaret penuh dengan kebencian. Bener Nek, sepertinya dia memang sudah berniat untuk melawan keluarga. Makanya dia membatalkan proyek kerjasama perusahaan Winata Sentosa dengan perusahaan Mondih Branchen, kata Ethan. Sembari mengepalkan tangan dan menggelengkan kepala, Margaret berkata, nggak pernah kuduga kalau Alexa memiliki niat buruk kepada keluarga kita. Kebaikanku selama ini ternyata dianggap sebelah mata olehnya. Makanya kita harus memberi pelajaran kepadanya. Kalau seperti ini terus, dia akan semakin besar kepala dan merasa mampu untuk menyaingi keluarga Winata. Padahal dia bagaikan semut di hadapan kita. Ucap Ethan, berapi-api. Margaret menutup laptop dan membereskan berkas-berkas yang ada di atas meja. Kamu siap-siap. Kita pergi ke tempat teman nenek. Ucap Margaret. Ethan menganggukkan kepalanya, siap Nek. Setelah bersiap-siap, kini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat teman Margaret. Orang yang dimaksud teman oleh Margaret adalah Esther. Mereka bertemu di sebuah pertemuan pengusaha di Jakarta. Dan mereka sempat menjalin kerjasama dalam beberapa kesempatan. Di depan rumah mewah, mobil milik Ethan berhenti. Dua orang pria berpakaian hitam-hitam datang menghampiri dan mengetuk jendela mobil. Margaret tidak membuka jendelanya melainkan dia langsung keluar dari mobil. Saya ingin bertemu denganmu bos kalian, Esther untuk membicarakan sebuah kerjasama, ucap Margaret dengan ramah. Walaupun level sosial dia lebih tinggi dari dua orang penjaga rumah Esther, tapi dia harus ramah dan sopan jika dibantu untuk bertemu dengan Esther. Bos Esther tidak bisa bertemu saat ini. Sebentar lagi akan ada tamu penting yang datang. Jadi dia sedang sibuk, terang salah satu penjaga yang memakai kacamata hitam. Margaret menghela napas panjang. Lalu, dia mengeluarkan 5 lembar uang nominal 100.000 dan menyelipkan ke tangan pria tersebut. Aku hanya minta kamu hubungi Esther dan beritahu kepadanya kalau Margaret dari keluarga Winata ingin bertemu untuk membicarakan bisnis. Setelahnya kamu simpan uang itu, apapun jawaban dari Esther. Ingin menemuiku atau tidak, ucap Margaret. Uang memang pelicin terbaik untuk segala situasi. Pria itu pun menyuruh teman di sebelahnya untuk masuk menemui Esther dan menyampaikan pesan dari Margaret. Pria yang bertubuh lebih pendek itu pun langsung bergegas masuk ke dalam dan menemui Esther. Maaf bos, di depan ada seorang wanita tua bernama Margaret Winata. Dia bersikuku untuk menemuimu, ucap pria itu. Margaret Winata. Esther tampak terkejut mendengar nama wanita itu. Sebelumnya dia berniat untuk melakukan tindak pelecehan kepada cucu wanita tersebut namun harus gagal karena datangnya Davis. Dia memiliki pemikiran kalau Margaret datang untuk membalas dendam. Benar bos. Katanya dia mau membicarakan tentang bisnis dengan bos Esther. Dia datang dengan berapa orang? Datang berdua dengan seorang pria muda. Esther berpikir sejenak. Lalu dia berkata, suruh dia masuk. Anak buahnya itu menganggukkan kepala seraya berkata, baik bos. Esther memegang dagunya sambil berpikir mengenai bisnis apa yang akan dibicarakan oleh Margaret. Sebab saat ini bisnis di antara mereka tidak sejalan. Esther sudah mengubah bisnisnya menjadi ke arah yang lebih gelap dibanding 10 tahun yang lalu. Silakan masuk. Bos menunggu di ruang tengah. Ucap sang penjaga. Margaret tersenyum. Lalu dia mencolek Ethan dan berkata, ayo masuk. 54, 5 miliar. Rumah mewah itu terkesan sangat menyeramkan ketika Ethan melewati pagar rumah. Berbeda dengan kesannya ketika baru pertama datang yang memuji kemewahan rumah itu. Nenek, apa kamu yakin tidak apa-apa masuk ke dalam? Pak Esther adalah seorang mafia. Sudah tentu sangat berbahaya sekali kalau kita masuk hanya berdua saja, kata Ethan. Kamu tenang saja. Esther adalah teman lamaku dan dulu dia juga sempat bekerja sama dengan perusahaan Winata Sentosa, terang Margaret. Ethan menganggukkan kepalanya. Jika sang nenek sudah mengatakan aman, ya tentu tempat itu akan aman. Saat melihat Esther yang sedang duduk,
Margaret langsung bergegas dan memberi salam kepada pria yang seumuran dengan ayahnya Ethan itu, 50 tahun. Selamat siang Pak Esther. Senang bisa bertemu denganmu kembali, ucap Margaret. Esther berdiri. Lalu dia melangkahkan kakinya mendekati Margaret dengan tangan yang mengulur ke depan, mengajak wanita tua itu berjabat tangan. Senang juga bisa bertemu denganmu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, Bu Margaret, kata Esther, tersenyum lebar. Iya Pak Esther. Semenjak suamiku meninggal, kita tidak pernah bertemu kembali. Ini kali pertama kita bertemu. Margaret mengingat kembali terakhir kali dia bertemu dengan Esther. Esther tersenyum. Oh ya, ini perkenalkan, cucuku. Namanya Ethan. Dia calon kuat penggantiku untuk memimpin keluarga Winata. Margaret memperkenalkan sang cucu. Ethan langsung mengulurkan tangannya untuk mengajak Esther berjabat tangan. Esther menerima jabat tangan itu sambil berkata, jadilah pemimpin keluarga yang kuat dan hebat. Jadikan keluarga Winata kembali ke tempat asalnya. Sebuah wejangan dari seorang pria hebat yang terkenal sukses, membuat Ethan menjadi semangat. Terima kasih atas kebaikan Pak Esther memberikan wejangan kepadaku. Ethan berkata sambil membungkukkan badannya sedikit. Silakan duduk, ucap Esther. Mereka langsung duduk di sofa berwarna putih itu. Jadi, apa yang membawa Bu Margaret ke sini? Ada masalah apa? Tanya Esther. Margaret memasang wajah yang suram. Lalu dia menceritakan tentang masalah yang sedang terjadi termasuk tentang Alexa. Jadi, anak ini memang sudah berniat untuk menghancurkan perusahaan Winata Sentosa. Mungkin dia merasa sakit hati karena dia kurang diperhatikan dan disayangi oleh anggota keluarga yang lain. Itu semua juga karena dia bukanlah anggota keluarga murni karena ayahnya adalah anak haram suamiku, ucap Margaret. Esther menatap Margaret. Dia menunggu sampai Margaret mengatakan tujuan sebenarnya kenapa dia datang. Jadi, aku mau minta tolong sama kamu untuk setidaknya memberi pelajaran kepada Alexa agar dia bisa berpikir dengan jernih, ucap Margaret. Bu Margaret ingin membuat perhitungan kepada anggota keluarga sendiri. Tanya Esther memastikan. Sebenarnya tidak masalah bagi Esther mengenai motif dan siapa targetnya selagi dia dibayar dengan baik. Namun kali ini dia ingin meyakinkan hati Margaret karena dia mengenal wanita tua itu. Dan juga dia ingin memastikan kalau nantinya dia akan memanfaatkan misi ini untuk menikmati tubuh Alexa yang sempat gagal kemarin. Aku nggak punya pilihan lain. Omonganku sepertinya sudah tidak didengar oleh dan juga hukuman yang kuberikan dengan memecahnya dari perusahaan keluarga, malah membuat dia membeli perusahaan dan ingin bersaing denganku, jelas Margaret. Sebenarnya yang dikatakan dengan bersaing adalah sesuatu yang berlebihan. Jenis bisnis di antara mereka berdua sangat berbeda jauh. Sudah barang tentu kalau mereka tidak mungkin bersinggungan secara langsung, sehingga yang dinamakan dengan menyaingi adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Apakah ada batasan dalam aku bertindak? Maksudnya hukuman apa yang harus dihindari? Tanya Esther. Terserah padamu. Namun saja aku enggak menghendaki kalau kamu sampai membunuh Alexa. Selebihnya, apapun hukuman itu, aku serahkan padamu, ucap Margaret. Esther tersenyum puas mendengarnya. Ethan menjadi tergelitik untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh sang mafia itu. Pak Esther, apakah aku boleh tahu apa yang kamu rencanakan terhadap sepupuku? Ya paling tidak ini akan membuatku menjadi sedikit senang walau masih dalam tahap rencana, kata Ethan, tersenyum. Esther menatap wajah Ethan dan tidak mengatakan apapun dalam beberapa saat. Jadi sebenarnya aku pernah bertemu dengan anggota keluargamu itu. Pada saat itu aku dihubungi oleh James untuk membicarakan tentang investasi di perusahaan Winata Sentosa. Tapi kemudian ada seorang pria yang merupakan suaminya, datang mengganggu. Dan kemudian aku pun mengurungkan niat untuk berinvestasi di perusahaan kalian, jelas Esther. Tentu saja hal ini membuat Margaret dan Ethan terkejut. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang permasalahan ini. Jika saja Margaret tahu tentang pertemuan ini, sudah pasti dia akan datang bersama dengan Alexa menemui Esther. Tapi yang patut diingat di sini adalah niat busuk Esther. Dia mau bertemu dengan Alexa untuk membicarakan tentang investasi karena iming-iming dari James yang mengatakan kalau mereka akan menikmati seorang wanita yang sangat cantik.
Sebenarnya ini adalah modus yang sama yang pernah dilakukan oleh James sebelumnya. Pria itu, walau menyukai Alexa, tapi dia rela untuk berbagi dengan pria lain hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan kata lain, dia menjual tubuh Alexa. Apa? Jadi, Pak Esther berniat untuk berinvestasi di perusahaanku? Tanya Margaret. Esther menganggukkan kepalanya. Lalu, dia berkata, pada awalnya. Tapi sekarang aku sudah tidak berniat dan sudah menggelontorkan dana ke perusahaan Warren Food karena tindakan yang kurang mengenakan dari menantumu itu. Margaret mendengus. Dia sangat geram Esther. Bastian memang pria tidak berguna yang hanya membawa masalah saja. Kemudian wanita tua itu menatap Esther dengan mata yang berapi-api. Lalu dia berkata, jika Pak Esther berkenan, tolong beri pelajaran juga kepada Bastian. Kalau pria itu, terserah mau dibunuh atau dibuang. Aku nggak peduli. Baiklah kalau begitu. Kebetulan sebentar lagi salah satu rekanku akan datang. Dia merupakan seorang petarung martial arts level A bintang 9 yang hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dan dia akan naik level menjadi S. Tapi kekuatannya jauh melebihi dari petarung level pada umumnya. Bisa disebut kalau kemampuannya setara dengan petarung level S. Mungkin sekitar setengah jam lagi dia akan datang. Nanti aku akan bicara dengannya untuk menghabisi Bastian, kata Esther. Margaret tersenyum dengan sangat lebar. Dia sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Esther. Dia pun sudah membayangkan nasib dari Bastian yang akan berakhir dengan tragis. Baiklah kalau begitu, berapa yang harus saya bayar? Tanya Margaret. Esther berpikir dengan keras mengenai harga yang pantas untuk diberikan kepada Margaret. Walau bagaimanapun, wanita itu pernah berperan penting dalam perjalanan bisnisnya. Tetapi dia juga tidak bisa memberikan harga yang terlalu rendah karena dia akan melibatkan sosok Jeremy dalam pekerjaan ini. Margaret juga berharap kalau Esther tidak memberikan harga yang tinggi kepadanya karena kondisi keuangan dia kok sedang buruk. Keuangan perusahaan sedang goyah dan banyak kredit yang jatuh tempo dan belum dibayar. Tapi dia bersedia untuk mengeluarkan uang paling tidak sekitar 2 miliar untuk menjalankan rencananya ini. Karena berhubung kita sudah kenal cukup lama dan kita juga sempat bekerja sama dalam beberapa proyek, aku pun nggak mau memberatkan Bu Margaret. Oleh sebab itu aku hanya meminta bayaran untuk Jeremy saja. Bayarannya saat ini untuk menjadi seorang pembunuh bayaran adalah 5 miliar. Jadi aku minta 5 miliar saja, ucap Esther. Margaret terkejut mendengar bayaran seorang Jeremy setinggi itu. Jelas-jelas kalau dia mengeluarkan uang lebih dari 2 miliar, keuangan keluarga Winata akan memburuk. Dan bisa jadi akan membawa kebangkrutan bagi perusahaan Winata Sentosa kalau dia menarik uang dari sana untuk membayar Jeremy. Ethan pun menoleh ke arah Margaret dan berbisik, bagaimana ini, Nek? Bayarannya sangat mahal. Gimana kita bisa membayarnya? Margaret menjadi sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Bersambung.